Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih, masih di channel Flavi Kasih. Hari ini Dapur Flavi Kasih mengasih resep masakan gulai ayam yang enak banget untuk Flavis di rumah. Di sini aku siapkan ayam kampung yang masih muda sebanyak 1 kg ya. Dan untuk bumbu halusnya di sini aku siapkan cabai merah sebanyak 8 biji, ada juga bawang putih sebanyak 5 siung, dan ada bawang merah sebanyak 20 butir, ada kemiri 4 butir, dan juga ada kunyit kurang lebih 2 ruas jari telunjuk ya. Dan di sini ada merica sebanyak setengah sendok makan dan ketumbar 1 sendok makan. Kita akan haluskan aja pakai blender. Dan ini hasilnya setelah pakai blender. Aku percepat ya supaya nggak kelamaan videonya. Sekarang kita langsung aja untuk menumis. Siapkan wajan dan juga minyak secukupnya. Kalau sudah panas, masukkan bumbu halusnya. Kita akan tumis sebentar sampai berbau harum, kemudian baru kita akan masukkan bumbu lainnya. Nah, di sini aku siapkan 3 lembar daun salam, ada serai 1 batang, aku ambil ujungnya aja. Ada daun jeruk 3 lembar, kita sobek-sobek supaya berbau harum. Kemudian masukkan lagi biji kapulaga 4 biji aja, nggak usah banyak-banyak. Dan ada kembang peka 2 kembang aja. Dan ada 1 lembar daun kunyit. Nah ini kalau bisa wajib ada ya, soalnya ini nanti yang akan bikin rasanya jadi enak dan wanginya itu khas gitu. Kalau sudah semuanya masuk, sekarang kita akan tumis lagi sampai nanti bumbunya benar-benar mateng dan aromanya itu benar-benar wangi banget seperti ini. Nah, kemudian masukkan ayamnya. Kita aduk-aduk sampai nanti ayamnya berubah warna menjadi pucat dan menjadi kaku. Nah, seperti ini. Nah, kalau misalnya udah kaku kayak gini, sekarang saatnya masukkan bumbu lainnya. Di sini aku siapkan lagi gula Jawa. Ini kurang lebih besarnya 2 jempol ibu jari. Kita potek-potek supaya nanti gampang larut. Ada garam 4 sendok teh ya, dan ada santan encer sebanyak 600 ml. Oh ya Flavis, ini santan encernya dihasilkan dari 1 butir kelapa ya. Jadi ambil santan encernya sebanyak 600 ml dan santan kentalnya sebanyak 400 ml ya. Cari kelapanya yang tua banget supaya rasanya itu lebih gurih. Oke, dan kita akan masak sampai nanti airnya menyusut. Nah, kira-kira seperti ini nih, airnya sudah menyusut dan ayamnya itu udah separuh mateng. Baru kita akan tambahkan santan kentalnya sebanyak 400 ml tadi ya. Nah, kita akan masak lagi dengan menggunakan api kecil supaya benar-benar mateng, meresap dan tanek banget. Nah, seperti ini udah mateng. Sekarang kita siap sajikan bersama nasi, lalapan dan juga tempe. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan Flavi Kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih, masih di channelnya Flavi Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau ngasih resep masakan yang simple banget untuk Flavis di rumah. Di sini aku menyiapkan ayam sebanyak 1 kg ya. Di sini cara masaknya gampang banget. Di sini pertama-tama aku tambahkan merica bubuk sebanyak 2 sendok teh. Kalau sudah, di sini aku siapkan susu cair sebanyak 200 ml. Di sini aku susunya memakai susu cair dari Grandville ya. Kemudian air putih sebanyak 100 ml. Kalau sudah, kita akan ungkep di atas api sampai nanti airnya menyusut ya, atau asat. Nah, sambil menunggu ayamnya, kita siapkan bahan-bahannya lainnya ya. Di sini aku siapkan tepung terigu sebanyak 3 sendok makan munjung ya. Kemudian ada tepung panir sebanyak 3 sendok makan munjung juga. Untuk bumbunya di sini aku siapkan garam 1 sendok teh, kemudian jinten setengah sendok teh, ada paprika bubuk sebanyak 1 sendok makan, dan juga ada kunyit 1 sendok teh, kunyit bubuk ya, dan juga merica bubuk sebanyak 1 sendok teh, dan juga ada thyme sebanyak 1 sendok teh, dan juga kaldu ayam sebanyak 1 sendok makan. Kemudian kita aduk sampai benar-benar bahan dan tepungnya dan juga bumbunya tercampur rata. Kalau sudah, di sini siapkan telur. Di sini aku telurnya memakai 3 butir. Kalau sudah, nanti kita kocok lepas. Nah, setelah ini kita lihat ayamnya ya, yang sudah tadi kita rebus. Ini dia sudah asap dan juga sudah empuk banget. Kemudian step selanjutnya adalah balurkan ke dalam telur, kemudian balurkan kembali ke dalam adonan tepung yang tadi sudah kita bikin ya.
Lalu kita sisihkan dulu. Dan kita ulangi lagi sampai nanti ayamnya habis. Bagi Flavis yang baru datang ke channel Flavi Kasih, jangan lupa ya untuk klik tombol subscribe-nya supaya nanti setiap kali Flavi Kasih upload video, kalian nggak akan ketinggalan dengan resep-resep terbarunya dari Flavi Kasih. Oke, kalau sudah kita baluri dengan tepung dan juga telur, sekarang saatnya untuk menggoreng. Pastikan sebelum menggoreng minyaknya sudah harus benar-benar panas ya. Di sini menggorengnya itu nggak usah terlalu lama banget karena ayamnya itu sudah matang dan juga sudah empuk, jadi tinggal menggoreng untuk mengeringkan si tepungnya. Oke. Nah, kira-kira seperti ini, coklat keemasan ya. Kita akan angkat. Kita akan tiriskan sebentar, lalu kita akan sajikan. Ini dia hasilnya, ayam goreng tepung ala Flavi Kasih hari ini. Semoga Flavi suka dan mau mencoba. Ini enak banget kalau dimaem pakai saus sambal ya, atau saus tomat. Dan juga tentunya nasi hangat. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavi Kasih hari ini. Sampai jumpa di video Flavi Kasih berikutnya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih, masih di channelnya Flavi Kasih. Hari ini channel Flavi Kasih mengasih resep masakan sayap ayam yang gampang banget untuk Flavis di rumah. Di sini aku menyiapkan sayap ayamnya sebanyak 10 sayap, kemudian dipotong menjadi 2 bagian ya. Jadi totalnya ada 20 sayap. Di sini aku cuma tambahkan bawang putih 5 siung yang sudah aku bejek-bejek, dan juga ada setengah sendok makan gula pasir, dan juga 1 sendok makan cabai bubuk, kemudian kecap Inggris sebanyak 6 sendok makan, dan juga ada garam setengah sendok teh aja. Dan juga setelah ini dibejek-bejek, diaduk rata maksudnya, supaya bumbunya benar-benar meresap ke dalam. Dan nanti kita akan marinate lagi kurang lebih minimal 1 jam supaya bumbunya itu benar-benar ngeresep banget ke dalamnya. Kalau mau 2 jam lagi juga nggak apa-apa, itu nanti akan lebih bagus lagi meresap ke dalam daging ayamnya. Kalau sudah, baru nanti kita goreng. Oke? Nah, di sini kalian menggorengnya harus memakai minyak yang agak banyak, yang intinya harus merendam si ayamnya supaya matangnya itu merata. Dan jangan lupa Flavis, ketika masak ayam ini kalian harus sering mengaduknya ya, supaya matangnya itu benar-benar merata dan nggak gosong sebelah gitu. Oh ya, Flavis masaknya nggak boleh terlalu lama ya, supaya nanti dagingnya nggak alot. Oke? Nah, ini sudah matang. Sekarang kita akan sajikan dulu di piring. Nah, nanti kita siapkan mentega ya, mentega yang sudah dicairkan. Nanti kita siram di atasnya, ini kurang lebih 3 sendok makan lah ya. Oke, setelah ini kita taburi pakai wijen. Nah, sekarang kita siap untuk makan. Terima kasih banyak ya sudah menonton video Flavi Kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mau mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih, masih di channelnya Flavi Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau ngasih resep masakan ayam dari Pulau Bali, namanya ayam betutu. Ternyata bikin ayam betutu itu tidak sesulit yang kalian kira loh. Pokoknya bikinnya gampang banget, ikutin langkah-langkahnya ya. Pertama-tama supaya ayamnya nggak amis, kita lumuri dengan jeruk nipis, kemudian diratakan seperti ini. Kalau misalnya sudah rata, taburin dengan sejumput garam dan juga sejumput merica bubuk. Kemudian kita ratakan garam dan juga mericanya ke seluruh permukaan ayam. Oke, kalau sudah kita siapkan bumbunya. Di sini aku menyiapkan bawang putih sebanyak 12 siung dan juga bawang merah ada 20 butir. Kemudian kencur ini kira-kira 3 ruas jari telunjuk ya, dan juga serai 2 batang. Dan juga di sini aku pakai cabai rawitnya sebanyak 10 butir. Oke, di sini aku siapkan bumbu lainnya yang sudah aku bakar terlebih dahulu. Ada kemiri 4 butir, ada 2 ruas ibu jari kunyit, dan juga secuil terasi. Setelah itu kita cincang semua bahan-bahan tadi kira-kira seperti ini. Kalau sudah, masukkan ke dalam wadah. Jangan lupa masukkan juga tadi bumbu yang sudah kita bakar terlebih dahulu ya.
Oke, setelah ini kita masukkan pala bubuk sebanyak setengah sendok teh, dan juga jinten setengah sendok teh, dan kayu manis sebanyak setengah sendok teh. Kemudian aku tambahkan garam sebanyak 3 sendok teh ya. Kalau sudah, masukkan minyak sebanyak 100 ml. Kemudian diaduk rata sambil dibejek-bejek. Oh ya, pelapis bagi kalian yang baru datang ke channel Fluffy Kasih, jangan lupa ya untuk klik tombol subscribe-nya, dan jangan lupa juga loncengnya dinyalakan ya, supaya nanti setiap kali Fluffy Kasih upload video, kalian gak akan ketinggalan. Oke, setelah itu masukkan ayam, lalu lumuri ayam sampai merata dengan bumbunya, sampai benar-benar rata. Kita masukkan yang satunya lagi. Kalau sudah rata, kita siapkan wadah, kemudian masukkan ayam ke dalam wadah. Pastikan wadahnya yang tahan panas ya, karena ayam ini nanti akan kita kukus. Oke, kalau semua bahan sudah kita masukkan ke dalam wadah, sekarang waktunya siapkan kukusan ya. Kita masukkan ke dalam kukusan, kemudian kita masak di atas api selama kurang lebih 1 jam ya. Karena nih aku memakai ayamnya ayam yang masih muda, ayam kampung muda, jadi aku nggak perlu waktu yang lama-lama, cukup 1 jam aja. Coba kita tengok ya, ini sudah 1 jam dikukus. Ini ayamnya sudah benar-benar empuk banget, dan bumbunya udah benar-benar ngeresep banget, dan sudah mengeluarkan air kaldu dari ayamnya. Kita akan toto di piring. Jangan lupa siramkan kuahnya di atas ayamnya. Kemudian di sini aku tambahkan pelengkapnya, ada sayur kangkung dan juga kacang tanah yang sudah digoreng. Dan ini dia hasilnya. Terima kasih banyak ya sudah menonton video Fluffy Kasih hari ini. Sampai jumpa di video Fluffy Kasih berikutnya. Dadah. Hai Fluffies, ketemu lagi dengan aku Kasih, masih di channel Fluffy Kasih. Hari ini Fluffy Kasih mau ngasih resep masakan ayam yang super duper enak, tapi bikinnya gampang banget. Langsung aja kita buat bumbunya. Ada bawang putih sebanyak 5 siung, kemudian jahe 1 ruas jari, dan juga ada ketumbar 1 sendok makan. Dan supaya nguleknya gampang, kasih garam 1 sendok teh ya. Nah, di sini ketumbarnya memang aku sengaja lebih banyak karena nanti rasanya tuh yang bikin jadi gurih banget. Nah, kalian boleh mengulek pakai ulekan seperti yang aku pakai, ataupun memakai blender ya, nggak apa-apa. Kita ulek sampai halus. Kalau misalnya nanti sudah halus, kita akan masukkan ke dalam ayamnya. Tambahkan juga 1 sendok atau 2 sendok teh garam lagi, sesuai dengan selera kalian ya. Tapi ayam ini akan lebih enak kalau sedikit asin. Dan juga aku tambahkan gula pasir sebanyak 1 sendok teh. Kemudian kita aduk rata dengan ayamnya sampai benar-benar rata. Nanti masih ada 1 bahan lagi yang bikin warna ayamnya menjadi lebih cantik lagi, yaitu asam, air asam Jawa. Ini sebanyak kurang lebih 2 sendok makan. Jadi ambil asam Jawa kurang lebih sejempol ibu jari, kemudian nanti direndam pakai air panas, lalu kita ambil airnya sebanyak 2 sendok makan ya, supaya nanti warnanya lebih cantik ketika digoreng, jadi kemerah-merahan gitu. Nah, kita akan rendam selama kurang lebih 30 menit. Kalau sudah, barulah kita goreng. Kalau bisa, pada saat menggoreng, minyaknya agak banyak ya. Jangan lupa dibalik-balik supaya tidak gosong. Bagi kalian yang baru datang ke channel Fluffy Kasih, jangan lupa ya untuk klik tombol subscribe-nya. Loncengnya juga dinyalakan ya, supaya nanti setiap kali Fluffy Kasih upload resep baru, kalian gak akan ketinggalan. Oke? Nah, kalau sudah dirasa cukup matang seperti ini, nanti lalu kita angkat ya. Kalian gak boleh kemana-mana, nanti setelah ini Fluffy Kasih akan bikin sambal yang enak banget. Sambalnya itu cukup bawang putih 1 siung aja, cabai boleh 8 atau sampai 10, kemudian 1 sendok teh garam. Udah gitu aja, habis itu diulek. Nanti kalau misalnya sudah halus, baru nanti kita tambahkan minyak yang bekas goreng ayam tadi, atau kalau di tempat aku tuh ngomongnya jelantah gitu. Nah, kita tambahkan sedikit aja. Kemudian kita ratakan dengan minyak jelantahnya. Ini rasanya tuh enak banget, serius aku nggak bohong, ini enak tenan. Nah, ini sudah jadi, sekarang kita siapkan di piring. Nah, ini dia hasilnya. Pokoknya ini enak banget. Ayamnya itu nggak perlu diungkep, tapi udah dalamnya mateng dan empuk banget.
dan kayak rasanya tuh seger gitu. Apalagi tambahkan sambal koreknya dan juga lalapnya. Wis pokoknya enak tenan. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih, masih di channelnya Flavi Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau ngasih resep masakan ayam yang gampang banget dan juga rasanya enak banget. Di sini sudah aku siapkan ayam 1 ekor yang sudah aku belah menjadi 4 bagian dan dadanya dibelah-belah supaya nanti bumbunya gampang meresap. Nah, setelah ini kita siapkan bumbu halusnya. Di sini siapkan cabai keriting merah sebanyak 15 biji, ada 3 siung bawang putih, ada 20 butir bawang merah, dan juga ada kemiri sebanyak 4 butir. Kemudian bumbu ini akan kita haluskan ya. Nah, aku mau haluskannya pakai blender aja seperti ini biar lebih cepat. Kemudian setelah ini kita langsung gongsong aja atau tumis. Siapkan wajan dan minyak untuk menumis ya. Kalau sudah panas, masukkan bumbu yang sudah tadi kita haluskan. Kita akan tumis sebentar sampai nanti airnya asat, karena tadi aku blendernya pakai air ya. Kurang lebih seperti ini, sudah lebih harum. Kemudian tambahkan lengkuas kurang lebih 2 jempol ibu jari besarnya, ada 2 lembar daun salam, dan juga ada 2 batang serai. Kemudian tambahkan lagi gula jawa, ini besarnya kurang lebih 2 jempol ibu jari ya. Kemudian tambahkan garam sesuai dengan selera kalian masing-masing. Di sini aku pakainya 2 sendok. Kemudian tambahkan lagi penyedap rasa kalau mau lebih gurih lagi. Nah, sekarang kita akan tumis lagi sampai nanti semua tercampur rata dan baunya sudah harum banget, baru masukkan ayamnya. Ayam sudah masuk, nanti kita akan beri santan sebanyak 700 ml dari 1 butir kelapa ya. Diusahakan kelapanya yang tua banget supaya rasanya itu lebih gurih banget. Nah, sekarang kita akan masak sampai nanti airnya mendidih. Nah, kalau airnya sudah mendidih seperti ini, kecilkan api, kita akan masak nanti sampai airnya hampir asat. Oh ya Flavis, kita kembali lagi ke masakan kita. Ini ayamnya sudah hampir asat. Nah Flavis, ayamnya itu nggak boleh asat banget, jadi masih ada airnya. Kalau bahasa Jawa itu masih nyemek-nyemek, itu masih ada airnya sedikit seperti ini. Kalau sudah seperti ini tandanya ayamnya sudah matang dan kita dinginkan sebentar. Setelah itu kita langsung panggang. Nah, panggangnya cukup pakai teflon aja, tapi kalau misalnya Flavis di rumah ada bakaran yang pakai bara itu juga akan jauh lebih enak. Jangan lupa dibolak-balik supaya matangnya merata dan tidak gosong sebelah. Oh ya Flavis, tadi kan masih ada kuahnya, itu kuahnya nggak boleh dibuang ya, nanti akan kita pakai. Oke, nah ini sudah matang dan warnanya sudah cantik banget, wanginya juga sudah harum banget. Sekarang saatnya menyajikan dengan lalapan dan juga nanti akan pakai nasi hangat. Nah tadi kuah ayamnya kita akan tuang di atas ayam yang sudah tadi kita bakar. Ini enak banget loh dimaem pakai nasi hangat, pokoknya enak banget. Flavis wajib mencobanya. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavi Kasih hari ini. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih, masih di channelnya Flavi Kasih. Hari ini kita memasak paha ayam ya. Pertama-tama yang harus kita lakukan adalah kita akan marinate dengan 3 sendok makan air asam, kemudian 1 sendok teh garam. Kalau sudah, nanti kita akan ratakan supaya nanti bumbunya lebih meresap. Di sini aku menyiapkan ayamnya sebanyak 1 kg ya. Kemudian kita akan simpan selama kurang lebih 15 menit. Kalau sudah, kita akan goreng sampai nanti warnanya agak kecoklatan. Nah, di sini jangan heran kalau warnanya cepet coklat ya, karena tadi kita sudah marinate dengan air asam. Oke? Nah, seperti ini. Warnanya merah banget, cantik banget ya. Nah, ini akibat dari rendaman air asam tadi ya. Kalau sudah seperti ini, tandanya sudah matang, kita akan angkat dulu. Kemudian nanti kita tiriskan. Setelah ini baru kita siapkan bahan-bahan lainnya. Oke, nggak boleh kemana-mana ya. Nah, pertama-tama kita siapkan kentang. Di sini kentangnya aku siapkan 2 buah aja, kemudian potong menjadi 4 sampai 6 bagian. Jadi masih agak besar-besar ya. Kemudian di sini juga ada tomat sebanyak 2 buah, kemudian belah 4 atau belah 6. Setelah ini kita siapkan bumbu halusnya, ada 3 siung bawang putih, kemudian ada 3 butir kemiri, dan ada secuil jahe, dan juga 1 sendok teh garam. Kita haluskan bumbunya. Karena ini sedikit, jadi aku haluskannya pakai ulekan aja. Oke? Nah, seperti ini sudah halus. Setelah ini kita siapkan bumbu-bumbu lainnya. Di sini sudah aku siapkan ada 8 butir bawang merah yang sudah aku rajang. Kemudian kayu manis kurang lebih 2 atau 3 cm, dan juga kembang peka 2 buah. Dan juga ada pala 1 buah, tapi sudah aku pecahkan ya. Setelah ini
Kita akan tumis. Kita siapkan dulu minyak secukupnya. Kalau sudah panas, masukkan bawang merahnya terlebih dahulu, tumis sampai harum dan sedikit layu. Kalau sudah, masukkan bumbu halusnya. Kita akan tumis lagi supaya nanti lebih harum, dan juga masukkan kembang peka dan juga kayu manisnya. Nah, setelah ini baru masukkan tomatnya. Kita aduk sebentar supaya tomatnya agak layu. Kalau sudah, nanti baru kita masukkan ayamnya di atas bumbunya. Bagi kalian yang baru datang ke channel Fluffy Kasih, jangan lupa ya untuk klik tombol subscribe-nya. Jangan lupa juga loncengnya dinyalakan ya, supaya nggak ketinggalan dengan video terbaru dari Fluffy Kasih. Oke, setelah ini tambahkan lagi garam sebanyak 1 sendok teh, gula pasir sebanyak 3 sendok makan, dan ada kecap manis sebanyak kurang lebih 5-6 sendok makan. Kalau sudah, nanti kita beri santan sebanyak 600 ml ya. Ini dari setengah butir kelapa diambil airnya menjadi 600 ml. Oke, kita aduk-aduk sebentar. Setelah ini baru nanti kita masukkan kentangnya. Dan kalau kentangnya sudah masuk, kita akan masak kurang lebih 25 menit ya, supaya nanti bumbunya benar-benar meresap banget ke dalam daging ayamnya. Oke, nah ini dia sudah 25 menit dimasak, sudah matang, tetapi kentangnya juga masih nggak terlalu hancur ya. Dan sekarang kita akan sajikan di piring. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Fluffy Kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mau mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Fluffies, ketemu lagi dengan aku Kasih, masih di channel Fluffy Kasih. Hari ini Fluffy Kasih mau bikin resep ayam sambal hijau yang enak banget. Ini cocok untuk makan siang ataupun makan malam. Di sini aku pakai paha ya, Fluffy bisa pakai jenis lain misalnya dada ataupun sayap. Nah, sekarang kita akan bikin bumbu ungkepnya terlebih dahulu. Di sini kita pakai bawang merah. Kemudian di sini kita pakai ada kemiri, ada kunir, ada jahe, ada bawang putih, dan ada ketumbar. Bumbu ini akan aku haluskan menggunakan blender. Jangan lupa beri sedikit air biar lebih gampang untuk menghaluskannya ya. Setelah halus, sekarang kita sisihkan. Kita masukkan ayamnya ke dalam wajan. Kemudian setelah ini kita akan masukkan bumbu yang sudah tadi kita haluskan. Di sini kita tambahkan lagi air, airnya nggak usah banyak-banyak. Kemudian tambahkan serai, laos, dan juga daun salam. Garam secukupnya, penyedap rasa secukupnya, dan ada gula jawa. Kemudian setelah ini kita akan aduk rata biar bumbu dan ayamnya tercampur rata. Kemudian kita akan ungkep. Pertama-tama kita pakai api besar dulu. Kalau sudah mendidih, kita kecilkan apinya, biarkan bumbu meresap. Dan kita akan ungkep sampai nanti airnya asat ya. Nah, seperti ini Fluffies. Ini airnya sudah asat, kita matikan kompornya, kita dinginkan. Kalau sudah dingin, kita akan goreng ayamnya. Nah, untuk menggoreng ayamnya, Fluffies perlu perhatikan ya, apinya jangan terlalu besar karena ayamnya kan sedikit manis, jadi lebih cepat gosong. Jadi pastikan Fluffies balik-balik supaya nanti matangnya merata dan warnanya juga cantiknya merata. Nah, kira-kira seperti ini Fluffies. Ini ayamnya sudah mateng. Ini udah empuk banget karena tadi kita masaknya pakai api kecil, jadi empuk banget dan gak hancur. Sekarang kita sisihkan. Kemudian setelah ini kita akan bikin bahan sambal hijaunya. Di sini aku pakai cabai yang hijau yang besar, kemudian ada bawang putih dan juga ada bawang merah. Kalau misalnya Fluffies mau pedes banget, boleh tambahkan cabai rawit hijau yang banyak sesuai dengan seleranya Fluffies. Nah, ini bumbunya atau bahan sambalnya akan aku giling pakai chopper ya, biar nanti nggak halus banget. Kalau misalnya Fluffies mau pakai blender juga boleh, tapi jangan terlalu halus ya, biar nanti warnanya itu lebih cantik. Nah, ini karena kepenuhan, jadi aku
giling cabai terlebih dahulu. Kalau sudah halus, baru aku masukkan bawang merah dan juga bawang putihnya. Kemudian ini akan aku giling lagi. Nah, kira-kira seperti ini Flavis. Ini sudah halus, tapi dia nggak halus banget, nyincang ya kalau pakai chopper jadinya. Kemudian setelah ini kita akan tumis sampai nanti cabenya mateng. Kemudian kalau sudah mateng kita tambahkan lagi gula secukupnya, penyedap rasa secukupnya, garam secukupnya, dan sedikit air. Dan kita akan masak lagi sampai nanti airnya asat dan rasanya udah mateng dan enak banget. Kemudian kita akan tambahkan lagi jeruk nipis. Nah, jeruk nipis ini fungsinya supaya nanti masakannya itu ada segernya gitu, jadi gurih, sedikit manis dan seger. Kemudian kita akan aduk-aduk lagi. Kalau misalnya rasanya udah pas banget sambelnya, baru kita akan masukkan ayam yang sudah tadi kita goreng. Nah, kalau ayamnya sudah masuk, kita tinggal aduk-aduk sebentar. Ini kecilkan apinya biar sambelnya ngeresep ke dalam daging ayamnya. Wah, ini perpaduan lauk enak banget karena ayamnya udah gurih banget, sambelnya juga gurih dan juga seger banget. Wah, ini enak banget deh. Kita tinggal ngambil nasi hangat yang banyak. Terus kalau misalnya ada lalapan daun singkong ataupun Flavis mau pakai sayur asem, itu juga seger banget rasanya. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep masakan ayam. Ini ayam akan kita bikin jangan. Kalau di tempat Flavikasi, sayur-sayur santan itu disebutnya jangan. Jadi hari ini ayamnya akan kita santanin. Sebelumnya kita akan marinasi dulu dengan garam. Kemudian kita akan goreng ayamnya sampai nanti warnanya kuning keemasan dan merah cantik lah pokoknya. Kira-kira seperti itu Flavis. Ini sudah matang. Ini kan aku pakainya sayap jadi cepet banget matangnya. Kemudian ini akan kita angkat. Kemudian setelah ini kita akan sisihkan. Setelah ini baru kita akan siapkan bumbu halusnya. Di sini kita siapkan ada cabai merah, kemudian ada bawang putih dan juga bawang merah, jahe dan juga ada kunir. Nah, bumbu ini akan kita haluskan menggunakan blender. Flavis juga bisa menghaluskan menggunakan ulekan kalau mau ya. Jangan lupa nanti kita beri sedikit air atau minyak supaya lebih gampang untuk menghaluskannya. Kalau sudah halus, kita akan sisihkan. Setelah ini kita akan siapkan bumbu lainnya. Di sini aku pakai cabai hijau besar ya. Ini kan kita potong serong-serong aja. Kemudian kalau sudah dipotong-potong, kita akan letakkan dulu dalam piring ataupun mangkok. Kemudian setelah ini kita akan tambahkan lagi cabai rawit. Jadi supaya nanti lebih pedes. Tapi kalau misalnya Flavis nggak mau pedes, bisa digantikan pakai cabai merah yang besar ya. Jadi biar warnanya cantik aja. Nanti ada merah, ada hijau. Kemudian di sini kita tambahkan lagi tomat supaya nanti rasanya lebih seger walaupun pakai santan tapi tetap seger rasanya. Ini tomat akan kita potong, potongnya agak besar-besar aja. Kemudian setelah ini kita akan tumis bumbu yang sudah tadi kita haluskan. Ini aku bisa pakai minyak bekas goreng ayam, cuman sedikit aja, gak usah banyak-banyak. Kemudian kita akan tambahkan lagi daun salam. Ini daun salamnya aku sengaja metiknya agak banyak biar lebih wangi. Terus ini juga masih seger banget daun salamnya, aku petik dari pohon di sebelah rumah. Kemudian kita tambahkan lagi santan. Nah, ini santannya bukan yang kental dan juga bukan yang encer, jadi aku pakai satu kelapa langsung diperes semuanya. Kemudian kita akan aduk-aduk. Nih di sini kita tambahkan lagi bumbu lainnya. Aku pakai gula merah, kemudian ada garam secukupnya, penyedap rasa secukupnya. Penyedap rasanya bisa pakai kaldu ayam, micin, kaldu jamur sesuai dengan seleranya Flavis aja. Nah, kalau santannya udah mateng, baru kita akan masukkan ayam yang sudah tadi kita goreng. Kemudian ini apinya kita kecilkan, biarkan bumbunya benar-benar ngeresep ke dalam daging ayamnya. Kalau kira-kira sudah enak, sudah tanek, sudah mateng, baru nanti kita akan cemplungin. Tadi ada tomat, cabai merah dan juga ada cabai hijaunya. Kemudian kita aduk-aduk, biarkan mendidih lagi. Udah masaknya nggak usah lama-lama lagi, begini aja udah cukup. Ini supaya warnanya masih tetap cantik pada saat disajikan.
Sekarang nggak usah lama-lama lagi, kita langsung aja siapkan di meja makan. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Fluffy Kasih hari ini. Semoga kalian suka dan cobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah.